Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ibtal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam wa ashabihi al-badilin anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzina musiddin. Amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab fikih 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj madhab Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab al-Muqni wa Syarhul Kabir li Syekh al-Imam al-Allamah Ibnu Qudamah, wa yalihi Asy-Syarhul Kabir li Syekh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan, berikan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu di dalam dakwah kami. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman 144 ya. Kemarin kita membaca matan dan syarahnya ya. Syarahnya kita kemarin baca tentang sutroh salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit matannya, halaman 144. Fa amma in qadha shalah fi jama'atin fa in kana salatun nahar fa qadaha bilailin asrin li annaha salatan nahara fa sunna fi al-isra. Ini udah ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menguatkan suara dalam salat ketika salat sir. Apa hukumnya? Wa ruya Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yajhara bil qira'ati fi salatin nahari farjumuhu bil ba'd." Rawahu Abu Hafs bi isnadih. Apabila kamu melihat
orang yang menjaharkan, mengkeraskan bacaannya di dalam sholat ketika siang hari, maka lempar dia pakai rambut, pakai benda yang kecil, farjum. Tapi maksudnya isyarat ya, bukan melempar untuk mensakiti. Berarti artinya dilarang menguatkan suara ketika sholat zuhur atau asar. Tapi tidaklah membatalkan sholat, hukumnya makruh saja. Itu dia ya. Wa hadhihi qad sarat salat an-nahar wa li'annaha salatul maf'ulatun bin nahari fa asbaha al-ada' fihi. Maka ini katanya apa? Sama ada salat siang yang kita ganti ya, yang kita mengqadhanya, sama ada qadha yang telah lalu karena maksiat atau karena terlupa atau ketiduran atau karena ayan, maka kita juga melaksanakannya sama seperti sholat yang tunai. Jadi kalau sholat zuhur yang kita tunaikan, maka kita pelankanlah sholat zuhurnya. Kalau kita sholatnya yang kita qadha adalah isya, kita kuatkan apabila malam hari. Kan kalau zuhur malam hari tetap dia sir ya. Wa yahtamil ay yajhara fiha liyakuna al-qada' ala wifqi al-ada'. Maka dimungkinkan mengkuatkan suara ketika salat itu mengqadha sama dengan dia menunaikan salat yang tunai. Jadi contoh, dulu dia berbuat maksiat semasa mudanya enggak pernah salat. Dia mau qadha salat isya, maka ketika dia mau qadha kuat juga. Ini pendapat yang kuat ya, menurut pendapat Imam Syafi'i, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak. Kalau Imam Ahmad mengatakan sholat sendiri nggak usah dikuatin. Nah, tapi ini lemah ya. Kita pakai jumhur ulama pendapat Imam Syafi'i. Apa hikmahnya sholat dikuatkan? Menambah kekhusyukan. Ya, menambah kekhusyukan. Wa huwa qaul Abu Hanifah wa Abi Thawr wa Ibnu Al-Munzir. Dan ini juga lah pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Thawr dan Ibnu Al-Munzir. Ternyata banyak yang mendukung pendapat Imam Syafi'i ya. Walaupun jangan salah, meskipun Abu Hanifah duluan lahir, bahkan meninggal Abu Hanifah baru Imam Syafi'i lahir ya. Tapi bukan berarti ulama mujtahid itu meniru pendapatnya, tidak. Al-istihadu la yanqudu bil istihad. Seorang ulama mujtahid itu tidak bisa dibatalkan oleh mujtahid yang lain dengan istihad yang lain. Meskipun contoh Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik, Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, tapi ketika mereka sudah memiliki kapasitas kemampuan beristihad, dia pendapatnya murni mustaqil, terpisah. Tidak bisa dikatakan meniru. Bisa pahami? Ijtihadnya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan meniru pendapat Imam Syafi'i. Begitu juga sebaliknya. Pendapat Imam Syafi'i murni bukan meniru pendapat Imam Malik. Walaupun nanti ada yang sama. Bukan meniru, meskipun itu gurunya. Karena dia sudah makomnya makom mustahid. Maka dalam kaidah fikih itu al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Hasil istihad seseorang, maksudnya di sini adalah ulama ahli mustahid, tidak bisa dibatalkan dengan istihadnya. Itu kehebatan orang para mustahid. Ya kalau di luar agama Islam, filsuf. Seorang ahli filsafat itu dia punya kemerdekaan cara berpikirnya. Tidak bisa dikatakan seorang filosof itu meniru para filsuf yang lain. Meskipun dia tahu, meskipun dia belajar, meskipun dia membaca. Kita katakanlah Ibnu Rushd, dia itu banyak membaca teorinya filsafat Sokrates, Plato. Tapi Ibnu Rushd nggak bisa kita katakan dia mencontek. Begitu juga Ibnu Sina, Al-Kindi. Mereka itu membaca para filosof Yunani dulu. Tapi mereka tidak bisa dikatakan mencontek.
Ya, nah itu kalau orang yang sudah mendapat makom alim, maka dia bisa berdiri sendiri cara berpikirnya. Nah itu dia. Kita kembali kepada kajian kita hari ini tentang masalah menjaharkan salat. Wala farqu 'inda haula'i bainal munfarid wal imam. Maka tidak bisa dibedakan, tidak dibedakan orang yang berjemaah ataupun dia sholat sendiri, sama-sama suaranya dikuatkan ya. Oke, itu dia. Kemarin kita sampai situ. Kita masuk bab yang baru, mas'alatun, ada masalah yang baru. Qala, berkata Syekh, wa yaqra fi subhi bi tawalin mufassal. Jadi disunnahkan kita membaca di dalam sholat subuh itu suratnya panjang yang terpisah. Jangan panjang sepotong-sepotong. Dia baca surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 50 ayat dia putus. Jadi kalau bisa yang afdal itu adalah membaca surat di dalam sholat dia panjang atau pendek tapi mufassal, terpisah. Bisa paham itu maksudnya? Jangan setengah-setengah. Afdalnya ya, sunnahnya. Wa fi zuhri fi raq'atil ula binaw 30 ayat. Waktu sholat zuhur, kalau melaksanakan sholat zuhur, bagaimana ukurannya? Rakaat pertama itu lebih kurang 30 ayat. Wah, kalau ini kayaknya nggak pernah diamalkan di Indonesia ini kan, jarang. Sholat zuhur 30 ayat rakaat pertama ya. Kita ngamalkan di mushola ini 30 ayat setiap sholat subuh Jumat. Alif Lam Mim sajadahnya. Itu pun masih banyak yang menunggu kapan Ustaz nih rakaat kedua katanya. Terakhir rakaat kedua inna a'toina ya kan. Dulu pertama kali saya di sini tahun 2011 rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang. Itu lesu-lesu semua. Mau negor saya bingung, nggak ditegor mungkin sebel gitu ya. Terakhir lama-lama kita rubah. Jadi itu sunnahnya ya. Jadi sholat zuhur itu sunnah panjang. Makanya saya dulu heran, tuan syekh saya itu kan, saya bingung sholat zuhur kok lama kali ini. Masih kecil saya dulu. Ternyata ya begini memang anjurannya kata Rasulullah. Ya. Wa fitani bi aisir min dzalik. Nanti rakaat keduanya lebih pendek. Jadi gitu sholat ya, rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua pendek dia. Jadi sholat zuhur ini kenapa disunahkan panjang? Jadi malaikat langit itu menyaksikan orang yang sholat zuhur. Makanya qabla rawatib qabla zuhur dan ba'da zuhur itu sunnah muakkad. Udah. Kemudian sholat zuhur ini sholat yang pertama kali diwajibkan. Ketika Allah mewajibkan sholat, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sholat zuhur. Makanya kata Imam Malik, kalau kita mau mengqadha sholat-sholat yang kita maksiat dulu nggak pernah sholat, yang mana pertama kali kita lakukan? Yang kita qadha, sholat zuhur dulu. Jadi jangan nganggap enteng waktu zuhur. Waktu zuhur itu terbuka pintu langit. Jadi malaikat menyaksikan. Gitu ya. Wa fil 'asr 'ala nisfi min dzalik. Nah, kalau sholat asar setengahnya. Jadi kalau tadi sholat zuhur 30, rakaat pertama sekarang 15, lebih kurang begitu ya. Wa fil maghrib bisuwarin akhir al-mufassal. Maghrib begitu juga. Makin pendek tapi terpisah ya. Mana lebih bagus dia baca surah Al-Baqarah 5 ayat ketimbang baca qul huwallah. Lebih afdal qul huwallah yang mufassal ya. Jadi surat-surat yang terpisah pendek-pendek itu lebih afdal ketimbang dia membaca surat Al-Imran, Ali Imran, surat An-Nisa dan sebagainya yang panjang-panjang tapi tidak sempurna. Tapi boleh enggak? Boleh. Terutama orang yang menghafal Quran. Kalau dia surat-surat pendek saja nanti dia bisa lupa. Jadi untuk mengulang hafalan maka dibacalah surah Al-Baqarah zigzag segala macam. Nah, jadi apa hukumnya membaca zigzag? Duluan
Umpamanya Al-Baqarah dalam mushaf itu yang pertama, baru dia baca surah An-Nisa, baru Al-Baqarah, makruh hukumnya. Kecuali apabila imamnya berniat untuk ditarbiyah, untuk ditahkim, untuk menerangkan hukum, untuk menerangkan pendidikan. Ada niatnya untuk menyampaikan. Tapi di Indonesia apa yang mau disampaikan memang makmumnya tak paham, ya kan? Kita baca ayat apapun, diam aja karena nggak paham apa yang disampaikan imam, ya kan? Nah, itu dia. Jadi qul a'udzu birabbin nas paling akhir. Kalau orang duluan qul a'udzu birabbin nas baru qul huwallah, makruh hukumnya. Kecuali ada niat tertentu. Contoh, ketika rakaat pertama maghrib dibikinnya qul a'udzu birabbin nas, terpaksa. Karena dia tahu mungkin di belakang ada orang kemasukan jin. Dia duluan qul a'udzu birabbin nas, baru yang kedua qul huwallah, boleh. Ya, itu dia. Wa fil isya al-akhirah. Nah, ini isya agak panjang lagi dia. Wa syamsi wa duhaha wa ma asbahuhu wa ma asbahuha. Atau yang sama seperti surah Asy-Syamsu, itu dia ya. Jadi sholat isya afdal dipanjangkan. Jadi waktu isya dipanjang. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, "Laula an asqa ala ummati," kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asqa ala ummati la amartuhum bis salati laysa fi akhir waqt." Kalaulah tak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka salat isya di akhir waktu. Tapi kalau di akhir waktu jemaahnya banyak, kalau nggak ada sendiri-sendiri janganlah. Nah, makanya kalau ada taklim umpamanya di mana gitu ya, di mana saja. Apabila kiainya belum berhenti, jangan gelisah. Ya, nggak boleh gelisah. Ikutin saja. Mana tahu ada di mana-mana baca kitab, orang sudah azan dia belum, jangan gelisah. Jadi sholat isya itu bisa dia jam, kalau sekarang isya umpamanya jam 8, jam berapa sekarang isya? Jam 7 ya. Jam 8 bisa, jam 9 bisa, jam 10 bisa, jam 1 bisa, jam 2 bisa, jam 3 bisa, jam 4 bisa. Cuman kalau udah jam 4 dia lewat makruh lah. Kalau sengaja makruh. Ya, kalau sengaja makruh. Apabila sudah mendekati fajar, jatuhnya apabila azan fajar subuh baru dia sholat isya. Rakaat pertama sebelum azan, rakaat kedua jatuh azan, jatuhnya haram. Tapi tetap dia wajib diteruskan sholatnya. Ya. Jadi waktu-waktu sholat ini penting diketahui. Jemaah sini jangan sampai nanti ikut-ikutan di luar ya. Jangan sampai lupa yang kita ajarkan sudah bertahun-tahun. Ada orang, ini Pak Quraisy pernah kena ini. Pak Quraisy pernah kena ketika dia seminar Pak, diundang di universitas mana gitu. Waktu zuhur, azan zuhur Pak. Pas azan dia berhenti sebentar. Habis azan dia teruskan seminarnya. Ada nyeletuk dari peserta dengan nada yang kurang baik. Dia mengatakan apa? Ini sudah waktu zuhur, bubarkan acara, sholat dulu, gitu. Ya. Jangan diteruskan. Pernah dengar ini enggak? Pernah nggak ada orang yang dia mengatakan itu ulama apa itu? Waktu zuhur dia masih rapat. Utamakan panggilan Tuhan daripada kegiatan manusia. Ini banyak, makanya sepertinya saya sudah lama nulis tentang masalah ini. Mungkin sudah ada 4 tahun lebih ya. Menteri Agama pernah kena dulu, Surya Dharma Ali di Jawa Barat, ketika dia mengislamkan kembali Ahmadiyah. Jadi ketika itu waktunya pas zuhur,
Dia lagi pidato nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid sana udah azan. Datang muadzin di situ, langsung azan dia. Menteri Agama lagi berdiri nih, lagi berbicara, terdiam lah. Mau marah gimana, nggak marah gimana ya kan? Akhirnya bubar lah. Nah, inilah pentingnya ilmu. Ya, inilah pentingnya ilmu. Orang yang memahami fikih kalau tidak tahu usul fikih, dasar-dasar fikih, berantakan. Apalagi orang yang baru kenal agama, baru belajar agama, baru tobat umur 20 tahun, 25 tahun, baru belajar agama setahun 2 tahun. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau ada orang yang lagi sholat zuhur, lagi azan zuhur, ada kegiatan, udah pikirannya itu udah menuduh saja. Ya kalau orang awam mungkin dia marahin tuduh gitu nggak apa-apa. Ini ulama apa itu katanya? Saya pernah dengar telinga saya itu. Apa itu MUI gitu. Masa lagi sudah azan masih juga rapat gitu. Ya, nah ini dia. Jadi di dalam teori usul fikih ada namanya al-wujubul muwassa'. Wajib yang waktunya luas, al-waqtul muwassa', waktu yang luas. Ada namanya waktu mudayya', waktu yang sempit. Ada dia wujub faur, ada wajib itu yang langsung harus ditunaikan. Ada dia tarakhi, tapi dia harus ditunda. Seperti wajib haji, apa hukumnya? Wajib mubasyarah, faur atau tarakhi, langsung atau ditunda, boleh ditunda. Coba saya mau tanya. Kita sudah punya uang ini. Kita punya uang 100 juta. Haji reguler itu 30 juta umpamanya. Boleh nggak ditunda? Perdebatan ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i mengatakan wajibnya tarakhi, boleh ditunda. Boleh jadi kita ada hal hajat yang penting dan sebagainya, boleh ditunda. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi atau Imam Ahmad bin Hanbal tidak, wajib segera, takut nanti mati. Belum semua ditunaikan. Ada berdebat antara Imam Syafi'i dan ulama mazhab yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa itu haji wajib tarakhi, bukan faur? Wajibnya boleh ditunda, tidak langsung. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji pada tahun 11 Hijriah, sedangkan wajib haji pada tahun sekitar tahun 5 Hijriah. Kalau memang dia faur segera, tidak mungkin Rasulullah menunda. Jadi Rasulullah menunda ada sebab musabab, ya. Sebab dakwah, sebab hijrah, sebab dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada waktu sholat. Jadi al-waqtul muwassa', kalau sholat zuhur, jadi kalau zuhur umpamanya jam 12, jadi muwassa' itu kapan waktu asar? Jam 3:15. Maka jam 12, jam 1, jam 2 itu masih ada waktu. Sampai jam 3. Nanti waktu itu dibagi, ada namanya waktu yang afdholiyah, sampai waktu yang makruh, bahkan waktu yang haram. Kalau kita menunda sebab karena kegiatan yang sangat mendesak, maka diperbolehkan. Tapi kalau kita hanya nonton TV, nengok bola, ya nggak perlu kita pakai istilah waktu muasa, ya. Segeralah ke masjid, ke mushola. Udah. Begitu juga waktu yang lain, dikiaskan gitu ya. Udah. Saya dulu pernah menghadiri disertasi doktor hadis. Kebetulan orang Indonesia, orang Kalimantan. Orang Indonesia, meja hijau disertasi di Al-Azhar, Al-Azharus Syarif. Itu gudangnya ulama sampai detik ini. Bayangkan, itu ulama-ulama ahli hadis, Pak, menyidang orang yang lagi disertasi doktor ahli hadis, itu yang duduk di atas itu semua. Subhanallah. Ketika di sidang itu azan zuhur,
Allahu Akbar, berhenti dengan azan. Kita harus berhenti dengan azan sampai la ilaha illallah diteruskan. Apa mereka bodoh dengan panggilan Tuhan itu? Ini nanti bisa lihat di dalam kitab Usul Fikih Al-Badakhshi, Imam Syekh Al-Baydawi. Bisa juga nanti di kitab Jam'ul Jawami, Usul Fikih yang menerangkan tentang al-wujubul muwassat dan waktul muwassat dan waktul mudayya. Jadi harus tahu itu ya. Jadi itu pentingnya belajar ilmu itu. Jangan sampai nanti ada orang yang baru kenal Islam. Kan sering itu di televisi ceramah-ceramah itu duluankan panggilan Allah daripada panggilan manusia. Benar, iya. Tapi harus nengok sikon. Kalau sempat waktu azan timbul semua pom bensin tutup, ya, dengan alasan panggilan Tuhan diutamakan. Dia nggak tahu waktu-waktu wajib itu yang sebenarnya bagaimana. Saya mau tanya, apa yang terjadi di masyarakat? Orang yang mau lagi operasi manusia mau dioperasi, datang azan, tinggalin. Ya. Wah, ini kan manusia, dipanggil Tuhan dulu. Gitu. Anaknya tenggelam di parit, datang azan, belum sempat ditolongnya, azan, sholat dulu. Ya. Habis sholat mati anak, nggak usah kan mati hilang. Jadi kalau orang yang tak ada ilmu beribadah, inilah yang berbahaya. Dia merasa dirinya mendapat hidayah, merasa dirinya lebih hebat, tapi tanpa dia sadari dia bodoh, jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Sudah bodoh, tak mau diajar. Sudah tak mau diajar, tak mau dikasih tahu, dan tak mau belajar. Ini jahil murakkab lah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan. Oke, silakan. Tadi Ustaz, itu kan waktunya panjang Ustaz. Misalnya waktu itu kan zuhur gitu Ustaz. Nah itu untuk qobliyahnya itu apa masih ada waktu tidak Ustaz? Qobliyahnya itu, qobliyah dan ba'diyah gitu. Apa langsung dia zuhur terus ba'diyah, qobliyah Ustaz, kemudian qobliyah juga gitu. Terus kedua lagi Ustaz. Di medsos itu kan sekarang kan banyak, ini kan haji Ustaz ya. Dia bilang kalau yang mau korban mau potong dulu gitu kan sebelum satu harinya gitu kan, potong dan rambut di medsos juga gitu kan. Terus pada ini sudah nanyakan gitu masalah puasa tadi gitu. Nah itu kalau orang yang melakukan puasa ada susah kan selain puasa Ramadan dan 9 tadi gitu, taruhnya ada Arafah. Nah itu gimana Ustaz hukumnya itu? Itu ya. Jadi tentang masalah menggunting kuku, ini juga perlu diberitahu. Kita ulang-ulang lagi. Apa hukumnya? Ini sudah masuk 10 Zulhijjah. Boleh nggak menggunting kuku, memotong rambut? Berbeda pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan khusus orang yang berkurban disunnahkan jangan menggunting kuku setelah masuk 10, maksudnya setelah masuk dari 1 Zulhijjah sampai nanti hari nahar. Khusus hanya untuk yang berkurban. Ya, kalau nggak berkurban jangan potong kuku, silakan boleh. Nah, udah. Menurut Imam Hanafi tidak makruh sama sekali, boleh meskipun orang yang berkurban. Jadi ada yang salah saya perhatikan bikin makalah, bikin artikel di papan-papan masjid itu anjuran untuk semua umat Islam tanpa terkecuali. Apabila sudah masuk 1 Zulhijjah jangan mencukur, jangan potong kuku katanya. Tidak, itu khusus hanya untuk orang yang berkurban sunnahnya. Ya. Tapi menurut Imam Hanafi tidak. Menurut Imam Hanafi tidak makruh, mubah. Silahkan mau yang berkurban atau enggak berkurban apalagi ya, mencukur atau tidak. Kemudian masalah puasa tarwiyah ya,
Masalah puasa Arafah itu sunnah. Kalau puasa Arafahnya itu sunnah muakkad. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, puasa Arafah itu yukaffir, dia menghapuskan dosa sanah yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah ini bukan yang bukan apa 9, maksudnya mulai dari 1 dan puasa. Dari 1 itu ada hadisnya. Kalau nggak salah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi itu banyak dibantah oleh dalam artian banyak ulama yang menganggap itu hadis tidak sahih. Dengan demikian, kalau mau puasa dari tanggal 1 tanggal 10 tetap diperbolehkan karena termasuk bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan Muharram. Disunnahkan memperbanyak puasa. Tapi kalau Imam Hanafi setiap bulan haram ini 3 kali, 3 hari selain daripada puasa Senin ya, puasa Kamis itu nggak dihitung. 3 hari diambil. Sunnahnya 3 hari. Sunnahnya 3 hari. Nah, kalau mau lebih ya silakan, nggak apa-apa. Kalau Imam Hanafi ditentukan langsung harinya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalaupun nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bulan haram ini, di mana bulan haram ini disunnahkan kita memperbanyak sedekah. Sedekah pada bulan haram ya, 2 kali lipat ganjarannya. Barang siapa yang melakukan maksiat 2 kali lipat juga dosanya. Itu dia. Jadi memperbanyak puasa boleh. Jadi kalau puasa apa puasa? Nggak apa-apa. Tapi tidak sangat dikuatkan. Yang sangat dikuatkan hanya Arafahnya ya. Puasa Arafah. Oke, silakan ada yang lain. Ini Ustaz, apa itu? Yang masalah waktunya perpanjang itu, qobliyahnya gimana gitu? Oh, qobliyahnya sunat rawatib. Sampai kapan batasnya? Nisfus sa'ah, setengah jam sebelum waktu tiba, atau seperempat, paling maksimal seperempat. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal setengah jam. Contoh umpamanya sholat zuhur, kalau asar jam 3.15, maka jam 3 kurang 5 menit sudah tidak boleh. Berarti kalau dia rapat sampai tadi jam 2 gitu, berarti udah qobliyahnya langsung zuhur aja gitu. Iya, langsung zuhur saja. Langsung zuhur saja, jangan pakai rawatib. Itu dia ya. Jadi batasnya setengah jam. Ada ulama mengatakan seperempat, tapi kita pakai yang setengah jam saja ya. Lebih dari karena terlalu mepet dia. Oke, silakan ada yang lain. Silakan. Masalah yang pas aja. Ada kasus pernah cerita ketika dia mengambil gelar dokter atau sarjana, ketika dia terima katakan ujian pas aja kemudian ditinggal, dia sholat seperti itu. Bagian Allah lebih utama katakan dengan manusia, sehingga dia tidak lulus. Nah, dengan itu dia berdosa nggak? Maksudnya yang itu katakanlah yang berdosa siapa? Yang meninggalkan ujian itu, yang mana itu? Enggak ada ini. Ketika dia mau ujian, kan mendengar azan, langsung dia itu sholat. Ketika ujiannya kan tidak selesai atau batal atau tidak lulus gitu. Nah, dengan dia katakan meninggalkan ujian itu, sholat ditinggalkan gitu. Oh, dia nggak pedulikan instruksi panitia. Udah, tengok. Dia munakosahnya ilmu agama atau ilmu umum? Umum. Nah, kalau ilmu umum ini sama-sama nggak tahu kali ya. Dianya bodoh agama, mungkin juga yang ini pun nggak ngerti agama juga. Tapi kalau dia ilmu agama, karena kebodohannya wajar dia nggak diluluskan. Kalau dia disertasi, bayangkan S3 doktor hadis, apalagi kalau dia jurusan syariah, apabila dia keras kayak gitu, ini cabut aja titel doktornya. Nggak berhak dia dapat titel doktor, bodoh itu. Tapi kalau sekolah umum, ya sama-sama memang dia nggak ngerti agama, mau gimana? Sama-sama nggak ngerti agama kan, makanya harus diajarkan. Tapi kalau ada S3, gara-gara ajan dia mengkacaukan acara, ini jahil murakab namanya, nggak pantas dapat titel doktor. Cabut titel doktornya, perlu dia membaca lagi, harus dikerasin.
Kalau orang yang tidak agama harus dikerasin. Kalau sembarangan dia cara berpikir, cara bertindak. Meskipun dia tamatan dari Arab. Itu dia ya. Tapi kalau dia sekolah umum tadi, contoh dokter umpamanya, atau dia engineering, atau dia jurusan ekonomi, ya memang sama-sama nggak tahu ya kan. Dia dapat belajar agama mungkin baru berapa hari di luar sana kan, apalagi pertama kali masuk langsung masuk salafi, wah kalau itu habis kita, ya kan. Jadi ya kalau gitu ya udah maafu anhu aja lah, dimaafkan itu. Iya. Nggak lulus ya? Ya sudah, nasib lah. Nah, insya Allah nanti kalau dia belajar baru tahu. Udah, ada lagi seperti itu. Saya bingung ketika itu saya belum masuk acara MUI. Kita kan biasanya dulu jam di MUI itu di LP POM itu acara sekitar jam 8 umpamanya ya. Atau jam 10 maaf. Jam 10. Jadi sebelum saya masuk sidang acara itu rapat, ada orang tua masuk. Saya masih duduk di bawah lantai pertama MUI Pusat. Mengeluh dia, Ustadz, saya mau nanya hukum tentang masalah waktu sholat. Anak saya ini sudah mau tamat dokter. Dia praktekum membedah daging manusia di karantina di sebuah tempat oleh profesornya, dan dia nggak mau mengikuti karena katanya di situ nggak bisa sholat. Macam mana caranya Ustaz? Saya bilang sholat kalau sebab doruri seperti itu, karena kan mereka praktekum itu dari pagi terus sampai malam, paling-paling istirahat makan sebentar, nggak boleh keluar ruangan, di situ saja begitu, karena membedah manusia, membedah mayat. Saya bilang sebab doruri boleh diqadha, boleh diqadha atau dijamak, boleh pakai dua pendapat ini. Kalau jamak pendapat Ibnu Taimiyah, kalau diqadha pendapat jumhur ulama. Tapi anak saya keras sekali Ustaz, dia masuk itu kelompok itu katanya. Kelompok yang mana? Yang ada janggut-janggutnya itulah katanya. Saya juga berjanggut sedikit nih, saya bilang kan. Jadi ayahnya itu mau menangis karena dia bukan orang kaya kali, menyekolahkan anaknya ini ratusan juta habis sudah, mau tamat. Gara-gara itu gagal dia kalau seandainya dia tidak ngikutin. Akhirnya saya kasih pencerahan dari A sampai Z seperti inilah. Akhirnya baru senang ayahnya, baru senang. Akhirnya kalau begitu insya Allah mudah-mudahan anak saya bisa mengerti katanya. Pulang nih. Peristiwa seperti ini banyak. Kenapa? Karena belajar ilmu agamanya tangguh. Lebih banyak belajar agama motivasi, bukan belajar kitab. Ini yang berbahaya. Itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Ada titipan pertanyaan juga dari teman mengenai mandi junub Ustaz. Ada dua kasus, yang satu ini dia di daerah Indonesia Timur. Dia itu di sana itu kan agak sulit air Ustaz. Iya. Sementara kalau minimal mandi kan itu kita mandi junub itu minimal ada 20 ya Ustaz ya, 20 liter lah ya mungkin. Iya. Itu di sana itu nggak sampai, maksudnya dalam arti dia nggak sampai hanya ya mungkin dia bisa dapat sehari itu sedikit lah air itu. Iya. Itu bagaimana cara mandinya yang pertama. Iya. Yang kedua ada satu daerah juga dia itu tidak ada kamar mandi yang apa sih ya namanya ya, nggak yang permanen kayak kita gitu ya, dia masih di jadi mandi itu masih ke ini nggak ke pancuran umum. Gitu. Nah, kalau dia mandi ke sana kan dia jauh, dia gelap subuh kalau dia misalkan dia sedang mimpi basah atau apa lah intinya. Nah itu jauh dari sini, agak iseng dia datanya untuk bermandi junub ini, soalnya agak jauh dari perumahan, dari kampung ke sumber air itu agak jauh. Ini hukumnya gimana Ustaz? Apakah dia tetap melanjutkan dengan dia sendiri atau dia bisa melakukan ada keringanan yang lain? Jadi gini ya, air 2 kulah itu kalau dia yang kalau dia kurang 2 kulah, apabila tidak musta'mal, maka boleh dibagi dia tahir mutahhir.
suci dan bisa mensucikan. Bisa dia berwudu, bisa dia mandi wajib. Jadi kalau sedikit itu, maka disiramlah yang wajibnya saja. Cuman jangan kena siraman pertama saja, yang tidak boleh memercik kepada air yang kurang 2 kulah. Kalau siraman yang berikutnya yang sudah setelah siraman yang rukun, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi yang sedikit tadi itulah yang dimanfaatkan mandinya dengan baik. Udah, saya kira nggak alasan ya. Kalau ada air, kalau nggak ada air cukup tayamum. Udah, kalau umpamanya sungai jauh, pancuran jauh, seharusnya dia ambil simpan pakai galon atau pakai kendi atau pakai apa. Kenapa? Saya dulu pernah di Riau tapi daerah hutan. Sudah masuk hutan, nyebrang sungai, masuk hutan lagi. Nggak ada rumah, cuma satu rumah itu. Bayangkan Pak, tengah malam, udah sholat maghrib, ya mesti dikawani lah kan. Sholat isya masih ada air gitu. Subuh Pak, kan air mereka itu kan terbatas hanya untuk minum. Kita ke sungai Pak, subuh-subuh itu sungai hutan. Bayangkan ya. Nah, cuma diakalin. Kalau seperti itu kondisinya, kita simpan air, taruh di kendi, taruh di mana gitu, diakalin. Jadi kalau untuk mandi saja saya kira tadi itu ya, selagi dia kurang 2 kula, maka disiramlah pelan-pelan rukunnya saja, rambut semuanya. Maksudnya dimulai dari mana Ustaz? Kalau mandi wajib min ajza'il a'dha' jism, bahagian daripada anggota tubuh yang mana saja boleh, mau dari ujung kaki, ujung rambut boleh. Cuman kalau pagi, apabila kalau umurnya sudah tua, di atas 40 tahun, jangan dari kepala, takut nanti stroke pula kan. Dari kaki dulu, dari kaki dulu pula, terus kira-kira dari kaki, apalagi wilayah-wilayah dingin, jangan langsung ke kepala. Beda kalau kita anak muda 40 ke bawah, itu masih kuat organ tubuh kita, jantung kita masih kuat. Tapi kalau yang sudah 40 ke atas, jangan dari kepala dulu, itu bisa apa namanya, stroke dan sebagainya, bisa bahaya. Jadi sikit-sikit, boleh dari mana saja, dari tangan, dari kaki, tapi sebaiknya dari kaki. Imam Al-Ghazali menganjurkan kita setiap mandi itu siram kaki dulu, supaya uapnya naik ke atas. Udah, duluan Imam Ghazali, bahkan ke Ibnu Sina duluan mencatat di dalam kitab At-Tibbun Nabi, ya bukan Tibbun Nabi, Al-Qanunut fit Tibb, undang-undang kesehatan, duluan mencatat ketimbang teori Eropa yang baru-baru ini menulis tentang itu. Ya, jadi caranya begitu. Kalau dia kurang 2 kulah, maka ambillah gayung, tapi untuk siraman pertama percikannya tidak boleh kena. Itu dia, rukun yang pertama. Sikit-sikit saja, sikit-sikit bisa. Terus semuanya Ustaz? Hah? Terus semuanya kena juga? Iya wajib, nggak bisa separuh-separuh. Wajib semua harus kena. Udah. Jadi kalau untuk mengetahui air itu bisa kena nggak kena, paling gampang. Bapak panasin airnya, campur air panas. Biasanya yang bisa tahu itu kita badan kita kena atau enggak itu apabila kita mandi air hangat. Sedikit aja terasa itu. Kemana yang nggak kena, mana yang kena. Nah, coba pakai air hangat. Jadi, kalau banyak orang bilang kan mandi dulu itu ada yang nggak sah, itu saya kadang berpikirnya mereka nggak sahnya di mana kebanyakan. yang pertama seluruh yang zahir ya, bukan yang dalam ya, seluruh yang zahir ini apabila tidak kena air tidak sah mandi wajibnya. Apabila tidak sampai air ke dasar rambut tidak sah mandi wajibnya. Kita basuh kaki, kan ada kaki itu pakai mata kaki, kita ada mata kaki itu. Apa kan di bawah mata kaki itu sering kalau disiram nggak kena, makanya disunahkan tadlik, digosok, ngambil wudu atau mandi wajib. Kalau main siram saja kadang-kadang di bawah nggak kena. Celah-celah jari, celah-celah telinga yang di luar maksudnya, pusat, tapi pusat yang paling dalam kali tidak, pusat yang zahirnya, yang ini nambah. Apabila tidak kena air tidak sah. Kalau sudah tidak sah mandi wajibnya, sholatnya pun tertolak, semuanya tertolak. Makanya penting mandi wajib diajarkan, terutama anak perempuan, anak kita perempuan, istri kita, itu rambutnya panjang-panjang. Kalau orang nggak ngerti mandi wajib itu berbahaya. Dia asal siram saja, itu belum tentu air masuk, apalagi yang keribu, yang gimbal. Jadi makanya saya heran kalau ada orang yang ngaku kehafal Quran tapi rambutnya gimbal diikat. Itu, waduh, sangat susah, jangan sembarangan itu. Jangan kita bangga dengan orang yang rambut panjang. Oh dia yang penting hafal Quran, bukan.
Nggak gampang dia membersihkan itu. Sudah keribu gimbal diikat. Itu mandi wajibnya susah itu. Bagaimana dia memaksa rambutnya supaya itu paling susah. Jadi itulah dia makanya jadi botak lah kalau udah gimbal gitu. Kecuali kalau rambut yang panjang yang lurus dia. Oke, dia. Kalau gigi bisa termasuk dalam rukun atau tidak? Nah, enggak. Karena dalam kumur-kumur enggak. Kumur-kumur enggak. Dia kalau bagian dalam tidak, yang luar saja. Sebaiknya berpakaian mandi berpakaian atau telanjang kurus? Afdolnya berpakaian pakai kain basah dalam kamar mandi. Namun di dalam Sahih Imam Bukhari boleh al-quryan telanjang, tapi dengan syarat tertutup semua, tertutup atas, tertutup bawah, maksudnya tertutup ini pinggir dinding. Kalau di kampung-kampung kan kamar mandi itu atasnya nggak tertutup itu. Jangan sampai dia telanjang. Kalau itu habis kan orang manjat pohon kelapa nampak itu. Jadi harus tutup atas, tutup bawah. Itu yang boleh telanjang. Kalau terbuka tidak boleh. Apalagi tidak pakai dinding. Kan gitu. Jadi di Riau itu dulu pernah juga kejadian saya kan, mau buang hajat itu Pak, di rumah-rumah nggak ada Pak. Jadi kita pergi ke telaga. Mau ke telaga itu Pak, kita harus pakai jembatan kayu sekitar satu orang yang bisa berjalan sampai 25 meter. Bayangkan itu Pak. Dan itu pun satunya tempat, satu kampung satu tandas. Kayak mana antrinya itu? Jadi saya bilang gimana ini antri kayak gini, saya bilang gini aja Pak katanya. Tonggokkan aja di jalan tuh. Yang malu kan mata katanya. Tutup aja matanya katanya. Kalau ini lain. Jadi inilah kelemahan budaya kita, nenek moyang kita dulu ya. Rumah cantik-cantik tapi WC itu nggak ada. Itu yang sangat yang bangsa kita memang kelemahannya di situ dulu ya. Mudah-mudahan sekarang enggak. Sekarang sanitasi itu harus sangat ketat diutamakan. Oke, silakan ada yang lain. Padahal di dulu yang belum. Kita kejadian ini waktu itu di daerah Pier atau Pasuruan Estate. Di situ waktu itu azan zuhur sekitar setengah 12-an. Saya datang ke masjid nih. Rupanya tidak ada jamaah. Jadi mereka hanya azan saja. Sholatnya nanti jam 1. Seperti akhirnya saya merasa, kok mungkin saya ini nggak bisa jamaah. Akhirnya saya cari masjid, dan saya juga nggak tahu di mana tempatnya karena waktu itu saya namun. Nah kejadian kayak gitu jadinya hukumnya apa mereka melakukan seperti itu? Iya. Terus yang kedua? Ustaz, Mas Ustaz, yang sin ada yang baju kan sesuatu. Kita kan telat Ustaz. Iya. Nah kita kan telat ini kita nggak tahu nih imam baru sampai bacanya sampai apa gitu kan, apa atau dua apa itu kan, apa gitu. Nah kita nguber mau takbir mau sabun kalau terus Al-Fatihah gitu. Ada tuh kalau imam itu dulu rukuk gitu kan, akhirnya itu juga telat rukuknya angkatnya gitu. Ada tuh kan akhirnya kita satu kali aja kan, itu sunahnya sekali aja. Terus kita nguber sujud. Nah sujud nggak? Aku kemudian dua rukun itu tinggalkan. Nah kedua rukun itu kita kan batal Ustaz. Itu baiknya kita batalkan atau terus aja apa kita lanjutkan kita tambah lagi gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau tadi itu makruh ya. Sebaiknya habis azan jangan ditinggal. Azan itu kan memanggil orang salat. Memang ini pernah saya dengar ini. Ada daerah Jawa memang daerah tertentu katanya azan dulu. Nanti mereka pulang baru mungkin jam 1 jam 2 gitu ya. Kumpul lagi. Makruh ya. Makruh, jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa setelah azan ya langsung salat. Qomat. Jangan terlalu lama. Boleh menunggunya jamaah. Bukan ditinggal lama-lama kali, apalagi muazzinnya keluar dari masjid. Udah, apabila sudah muazzin, apabila sudah azan dikumandangkan, kita keluar dari masjid dan niat tidak sholat, hukumnya haram. Apabila tanpa sebab doruri ya, apabila tanpa sebab doruri. Tapi kalau kita gara-gara mau ingin buang hajat dan nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya kita setelah azan kita keluar tanpa sengaja nggak sholat di situ, tanpa sebab darurat, maka hukumnya adalah haram. Jadi ya. Kemudian apabila sudah 2 rukun kita telat, batal salat, mufaraqah. Itu aja ya.
Jadi nggak jangan dibatalin Ustaz, mufarakahnya. Mufarakah, jangan batalin sholatnya, mufarakah sholat sendiri. Kalau Itu. batalin Ustaz haram apa gimana? Jangan, la tubtilu a'malakum, haram membatalkan sholat tanpa sebab. Haram ya, nggak boleh. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا المجلس باركة ومباركة وبعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته